Sekolah para juara itu adalah kita ingin siswa kita itu berprestasi dalam segala disiplin keilmuan. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, dalam soal bagaimana menghafal Quran generasi tahfiz, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya, yaitu aspek sains, seni, olahraga, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Umat, sumber inspirasi membangun bangsa. Kalau berbicara tentang Muhammadiyah itu tentunya tidak ada habis-habisnya. Tentu amal usaha Muhammadiyah sangat banyak, salah satunya yaitu pendidikan. Nah, kali ini kita kedatangan Direktur dari MBS Universitas Muhammadiyah Mataram atau Muhammadiyah Boarding School, Bapak Supratman MPD. Sehat, Pak? alhamdulillah sehat walafiat, walaupun dalam situasi tidak normal. Iya, cuacanya sedang tidak baik ya di Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Sekarang ini sedang sibuk-sibuk apa nih, Pak? Di MBS Umat lagi sibuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Sedang ada pembukaan siswa baru ya, tahun ajaran peserta didik baru. Ini Pak, kali ini kita akan membahas tema yaitu membangun generasi berkarakter melalui Muhammadiyah Boarding School Universitas Muhammadiyah Mataram. Ini Pak, bisa diceritakan sedikit apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Muhammadiyah Boarding School ini di Kota Mataram, NTB lebih khususnya? Ya, baik. Ya, sebelum saya bercerita, ada baiknya saya membuka dengan salam. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Supratman, Direktur Muhammadiyah Boarding School Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya berbahagia diundang di acara podcast Umat ini dalam rangka menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan MBS Umat. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Ya, Pak. Berkaitan dengan soal kesejarahan MBS Umat, ya tentu banyak hal yang melatar belakangi. Karena MBS ini adalah bagian dari lembaga atau unit dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kebetulan Umat ini punya salah satu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Jadi sejarahnya saat itu Umat ingin buat sekolah lab atau lab school Universitas Muhammadiyah Mataram. Maka dibukalah MBS Umat bagian dari lab school Universitas Muhammadiyah Mataram. Sehingga di situ dibuat sekolah. Nah, itu dimulai dari penitipan anak, kelompok bermain, TK dan SD. Ya, atas dasar itulah Umat sebagai salah satu kampus besar di Nusa Tenggara Barat ini ya harus membuat sekolah lab atau lab school. Maka saya diamanahkan untuk membuka MBS Umat pada masa itu. Ya Pak, kira-kira apa sih visi misi dari MBS ini, Pak? Kalau bicara tentang visi misi, ya itu secara umum itu memang panjang kalau kita bicara keseluruhan. Tetapi kami rangkum dalam visi umum dan tagline MBS Umat. Maka kita munculkan tagline sebagai gambaran besar MBS Umat itu adalah sebagai sekolah para juara. Sekolah para juara. Itu cukup mewakili dari keseluruhan rangkaian dari proses perjalanan MBS menjadi capaian akhir dari misi pendidikan di MBS Umat. Sekolah para juara, Islami, unggul dan modern, melangkah pasti meraih prestasi. Itu menjadi tagline besar, mimpi besar, sehingga dalam segala segmen ya desain kurikulum di MBS Umat itu mengarah ke situ, yaitu menjadi sekolah para juara. Sekolah para juara, Pak ya. Ini kira-kira Bapak Ibu di rumah mungkin ada yang ingin menyekolahkan anaknya atau yang ingin bergabung di MBS ini, apa sih membedakan MBS Umat ini dengan sekolah-sekolah lainnya? Baik ya, salah satu misi kita mengusung
tagline tema besar sekolah para juara itu salah satu faktornya. Di tengah menjamurnya banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah Islam terpadu yang sudah terkemuka dan lebih dahulu ada daripada kita. Kita ini MBS Umat ini baru perjalanan 4 tahun gitu ya. Kelas SD itu baru kelas 4, itu belum genap 4 tahun. Maka kita mengusung tema besar sekolah para juara. Sekolah para juara itu adalah kita ingin siswa kita itu berprestasi dalam segala disiplin keilmuan. Bukan hanya dalam bidang keagamaan, dalam soal bagaimana menghafal Quran generasi tahfiz, tetapi juga dalam aspek-aspek lain, yaitu aspek sains, seni, olahraga, kemudian bidang-bidang bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Semua bidang disiplin keilmuan itu yaitu menjadi bagian dari capaian prestasi siswa kita. Karena di sekolah-sekolah lain terkadang hanya fokus dalam dimensi tertentu, misalnya di bidang Quran, bahasa Arab saja. Maka kita mengusung tagline sekolah para juara sebagai penciri kita, yaitu berprestasi dalam segala dimensi keilmuan. Maka kita hadirkan istilahnya integrasi kurikulum. Bagaimana kurikulum internal keagamaan kita tetap berjalan sesuai dengan panduan dalam kurikulum Muhammadiyah. Juga kurikulum Diknas yang diterbitkan oleh pemerintah juga kita kolaborasikan. Maka ada istilah integrasi kurikulum. Itu menjadi salah satu penciri kita. Sebagai wujud bukti nyata, siswa kita berprestasi dalam segala disiplin keilmuan itu. Betul. Itu dalam bidang seni, olahraga, kemudian sains, ya. Kalau soal keagamaan dan Al-Quran itu sudah menjadi vitamin pokok, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sudah menjadi hal yang prinsip dalam pendidikan kami. Maka kita tidak hanya cukup bicara itu, tapi dalam dimensi lain itu perlu juga kita itu support siswa kita agar berprestasi dalam hal-hal yang lain. Iya Pak, kira-kira ada pelajaran yang dikhususkan nggak di MBS Umat, atau ada kegiatan yang menonjol di MBS Umat itu sendiri Pak? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa memang kegiatan keagamaan Al-Quran itu sudah menjadi mata pelajaran pokok wajib, yang wajib, tidak bisa. Bahkan itu pembuka mata pelajaran tiap pagi anak-anak diasah bagaimana kemampuan menghafalnya, kemampuan tahsinnya dan sebagainya. Begitu juga pelajaran keagamaan kami, karena di Muhammadiyah itu pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan itu sebagai salah satu penciri. Tetapi bukan hanya sampai di situ, bagaimana integrasi kurikulum ini kita menghadirkan pendidikan atau pembinaan-pembinaan lain. Salah satunya adalah pembinaan dalam hal seni dan bela diri. Kita menghadirkan di situ ada istilahnya tapak suci, kalau istilahnya khas di Muhammadiyah. Istilah umumnya adalah bela diri. Ya, kita bagian dari kegiatan ekstrakurikuler anak-anak, dan kita latih tiap pekan pembinaan pelatih khusus. Dan bukan hanya sekadar dilatih, anak-anak berkompetisi, mengikuti kompetisi dalam segala tingkatan. Sehingga anak-anak kami itu sudah banyak menorehkan medali emas. Itu sudah dalam banyak, hal Pak, ya? Kompetisi itu. Belum lagi soal kompetisi yaitu bidang olahraga lain, misalnya dalam hal lari, anak-anak kami juga berkompetisi. Ya, kita juga melakukan pembinaan khusus anak-anak kami, dan siswa kami sudah ada yang berprestasi internasional saat itu sebagai bagian dari pembinaan. Maka komitmen kami di MBS Umat itu menghadirkan integrasi kurikulum itu bagian dari penciri dari pola pendidikan kami yang ada di MBS Umat, yang tidak hanya fokus dalam segmen-segmen tertentu, tapi dalam segala segmen potensi anak itu kami dampingi sejak awal. Makanya kami libatkan psikolog di awal itu, melihat potensi anak ini cenderungnya kemana. Bisa cenderung di bidang olahraga, oke, kita anak-anak kami bina dalam bidang ini. Cenderung dalam bidang Al-Quran, ya kita bina dalam hal itu. Cenderung dalam bidang sains, gitu ya, kita bina di situ. Karena anak-anak ini kan tidak bisa kita samakan kemampuan dan potensinya. Iya. Ada yang berbeda-beda, ya itulah bagian dari keunggulan kami. Kita hadirkan pola pembinaan itu agar anak-anak berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing.
Oke Pak, tadi berbicara tentang sekolah para juara tagline besar dari MBS Umat. Kira-kira nih apa saja prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi di MBS Umat itu sendiri Pak? Sebagai bagian dari jawaban tagline besar sekolah para juara itu, siswa kami sudah berhasil meraih prestasi tingkat internasional. Itu dalam lomba lari maraton di Bali saat itu. Dan itu di tahun kedua perjalanan sekolah kami. Masya Allah. Kemudian meraih prestasi juara satu lomba dai cilik tingkat provinsi NTB itu di tahun pertama. Tidak mudah tuh. Kemudian meraih prestasi nasional lomba sains dan bahasa Inggris, yaitu siswa kami yang kelas 4, mereka ikut kompetisi di UIN Yogyakarta saat itu. Masya Allah. Kemudian prestasi dalam bidang seni dan bela diri, yaitu mendapat beberapa medali emas, ya, belum lagi prestasi-prestasi yang lain. Ya, itu prestasi-prestasi umum besar aja yang kami gambarkan. Tapi kalau bicara prestasi, sebenarnya sudah cukup banyak di tempat kami sebagai bagian dari bagaimana orientasi terciptanya tagline besar sebagai sekolah para juara itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi terimplementasi dalam pola pembinaan dan prestasi anak. Nah, itu prestasi-prestasi yang cukup membanggakan di MBS Umat. Ini sudah patut ya untuk sekolah para juaranya udah sekali ya, melihat dari track record perjalanannya ya, di tahun kedua MBS berdiri sudah menorehkan prestasi dari siswa-siswinya. Ini Pak, kira-kira ada nggak fasilitas khusus untuk memfasilitasi siswa-siswinya di masa depan dari rancangan dari MBS itu sendiri? Ya, fasilitas penunjang kalau di MBS Umat sendiri ya sudah fasilitas standar sudah cukup memadai. Bagaimana tempat olahraganya yang cukup luas karena halaman di sana cukup luas, jauh dari keramaian, jauh dari jalan-jalan umum, itu sangat kondusif gitu ya. Ya, tinggal ya kami melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung lain, dan itu kami lakukan secara bertahap karena bagian dari komitmen pengembangan sarana prasarana kami di MBS Umat. Sehingga siswa-siswa yang berprestasi itu kan tidak bisa muncul begitu saja. Langsung muncul enggak? Tanpa dikondisikan, kalau bahasa saya itu dikondisikan, perlu ada pembinaan, maka kita bentuk guru-guru ya khusus untuk membina ini, karena ada kelompok guru yang saya bentuk. Ada kelompok guru pembinaan Al-Quran dan bahasa Arab, ada kelompok guru pembinaan minat bakat siswa. Ya, kemudian ya ditunjang juga dengan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai di tempat kami. Maka dengan begitu anak-anak itu akan berkembang sesuai dengan target dan fasenya mereka masing-masing. Masya Allah, sudah disiapkan ya sesuai dengan passionnya siswa-siswi itu sendiri untuk membantu pengembangan diri mereka, baik dalam segi kepribadiannya maupun segi menghadapi segala macam, lebih-lebih di bidang bakatnya ya. Ya, betul. Itu yang penting, yang penting bagi kami, karena memang ya di era sekarang ini kan potensi dan kemampuan anak-anak itu kan ya berbeda-beda. Tidak bisa kita harus paksakan satu segmen tertentu. Ya, ternyata dia punya keunggulan di segmen yang lain. Ya, itulah yang kita kejar. Maka saya sampaikan di awal tadi bahwa tagline sekolah para juara itu adalah dalam rangka memfasilitasi semua siswa kita yang beragam potensinya itu. Ya, tinggal kita dorong saja. Karena kalau anak ini kita dorong, kita kembangkan sesuai dengan potensi minat bakat mereka, ini enak kita. Betul. Dengan orang tua pun enak kita. Sehingga anak-anak itu kita fokuskan di bidang ini, bidang tertentu. Ya, yang walaupun memang ada visi keseragaman di kami itu, misalnya contoh, tamat di MBS Umat itu minimal 3 juz. Itu kan target umum. Ya, tetapi kan ada target-target spesifik sesuai dengan minat bakatnya anak-anak. Nah, itu yang kita kejar. Makanya itu salah satu penciri tagline sekolah para juara itu. Betul sekali ini, mengingat Pak ya, di orang tua zaman dulu itu banyak sekali yang ingin menyamaratakan anak-anaknya, semisal anak ini bisa ini loh, kok kamu nggak bisa, anak ini bisa ini loh. Tapi alhamdulillah makin kesini zamannya orang tua sudah sadar bahwa setiap siswa-siswi atau anak-anaknya itu memiliki potensi yang berbeda-beda, begitu Pak ya. Ini kira-kira ada harapan nggak ke depannya untuk MBS ini untuk seperti apa
jangka panjangnya nanti dari Pak Direktur sendiri? Ya, berdasarkan ini set plan pengembangan MBS ini, makanya dinamakan MBS Muhammadiyah Boarding School. Memang ada orang menanyakan, ini kan baru sampai SD, belum ada boarding. Betul, tapi kan rencana jangka panjangnya akan sampai ada boarding, SMP bahkan SMA. Itu kan lahannya di Batu Ringgit itu cukup luas. Luas itu. juga, Pak, ya? Cuman kan kita bangun lembaga itu bertahap. Dulu awalnya dari KB, kemudian TK berjalan baik, sudah terakreditasi, baru dibangun SD, baru belum genap 4 tahun. Ya nanti kalau sudah berjalan baik, SD ini sudah terakreditasi baik, sudah capaian-capaiannya tercapai, target-targetnya, baru nanti buka lagi, ya, yaitu jenjang pendidikan yang di atas. Itulah mungkin nanti yang kita buka kelas boarding itu, ya, SMP maupun SMA. Tentu tahapan-tahapan pengembangannya sampai sana. Tetapi sebelum nyampe ke sana kan harus terlaksana dengan baik dulu. Betul. Harus punya pola pengembangan dengan baik dulu di tahapan-tahapan di bawah ini. Sehingga nanti sekolah berkelanjutan. Sudah ada TK, SD, SMP, SMA. Itu desain jangka panjang. Desain jangka panjang. Itu rencana yang mudah-mudahan terwujud. Tapi fokus kita saat ini adalah bagaimana yaitu membina pengembangan TK, SD yang ada ini agar nanti berjalan dengan baik sesuai dengan rencana pengembangannya. Semoga berjalan sesuai rencana, Pak, ya. Ya, amin. Ini Bapak, mohon maaf, direktur pertama atau bagaimana, Pak? Atau ada direktur sebelumnya? Mengingat ini kan baru dibangun MBS. Ya, betul. Secara resmi, secara struktural memang saya ditunjuk sebagai direktur pertama yang menjabat mulai dari tahun 2022 sampai 2026, ya. Yang walaupun tahun pertama itu diuji coba sebagai kepala sekolah SD Mudimat saat itu oleh Pak Rektor masa sebelumnya, oleh Pak Dr. Haji Arsad Abdul Ghani. Tapi karena perjalanan SD itu dilihat baik, maka berkembang, Pak, ya. Ya, dibentuklah direktur yang menaungi kepala-kepala sekolah di situ, karena di situ ada kepala SD, kemudian ada kepala TK, ada kepala KB dan tempat penitipan anak. Ada 3 kepala yang dibawahi oleh direktur saat itu. Secara resmi strukturalnya ya baru direktur pertama. Iya, Masya Allah. Menjabat sebagai direktur MBS tahun 2022 sampai 2026. Luar biasa, Pak. Yang walaupun sebelumnya pembukaan TK, KB itu ada para dosen-dosen umat, para senior yang mendahului, tapi tidak dibentuk struktural secara resmi di bawah naungan kelembagaan umat. Iya, Pak. Maka usul saya saat itu, ini perlu dibuat skema organisasi yang resmi, maka sehingga MBS itu nanti betul-betul menjadi sekolah labnya umat yang resmi di bawah struktural umat, terstruktur dengan baik. Sehingga ada periodisasi kepemimpinan dan sebagainya, agak enak kita evaluasi. Ya, itulah tugas berat saya di awal-awal ini dulu itu, bagaimana merapikan struktur administrasi organisasi, kemudian membentuk struktur, sehingga nanti terlaksana dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu yang sudah membangun, merintis MBS sejak mulai KB, TK, yang mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rintisan itulah kami bisa melanjutkan perjalanan ini. Ini Pak, kira-kira ada nggak pesan buat orang tua di luar sana yang anaknya sedang disekolahkan di MBS Umat? Baik, kepada para ayah bunda yang kami hormati dimanapun berada, MBS Umat sebagai sekolah para juara Islami unggul dan modern, melangkah pasti meraih prestasi. Ya tentu di dalam perjalanan MBS sampai hari ini, ya kenapa masih bisa berjalan, bertahan, bahkan prestasinya terus meningkat karena atas kepercayaan masyarakat, ayah bunda dimanapun berada. Oleh karena itu kami mengajak kepada ayah bunda untuk yang saat ini mungkin masih bingung cari referensi sekolah, yang walaupun memang banyak sekolah di Kota Mataram dan sekitarnya, MBS Umat menerima dengan tangan terbuka kehadiran anak tercinta ayah bunda untuk disekolahkan di MBS Umat. Insya Allah kami akan mendidik anak-anak ayah bunda sesuai dengan perkembangan zamannya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan, bagaimana al-Islam, kemudian pendidikan Qur'annya,
dan pendidikan kekinian sesuai dengan perkembangan anak. MBS sebagai sekolah para juara bukan hanya sekedar slogan tanpa bukti, tapi dalam perjalanan ini MBS berhasil mengemas lembaga pendidikan ini sehingga siswa dan siswi kami berprestasi dalam segala aspek tadi, dalam segala disiplin keilmuan tadi, dan itu terjawab dalam perjalanan 4 tahun terakhir ini sebagai bukti prestasi siswa kami. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa saya tegaskan di sini, sebagai penciri sekolah kami dengan sekolah-sekolah lain bukan berarti mengatakan sekolah lain tidak bagus, bukan. Tapi kan lembaga pendidikan itu di tengah persaingan lembaga pendidikan yang banyak di era sekarang ini kan harus ada penciri. Ya. Salah satu penciri kami itu tadi itu, yaitu bagaimana anak-anak kami support dalam skala disiplin keilmuan, yaitu ada istilah integrasi kurikulum sebagai jawaban dari tagline besar sekolah para juara itu. Maka integrasi kurikulum bagian dari bagaimana menafsirkan tagline sekolah para juara tadi itu. Sehingga anak-anak kami bisa berprestasi dalam segala disiplin keilmuan dalam segala bidang. Ya apapun kita fasilitasi di sana. Ya, ada anak-anak yang punya bakat dalam tata boga atau memasak, kami fasilitasi. Bahkan lomba-lomba di epicentrum kami fasilitasi. Karena anak-anak ini sebenarnya pada prinsipnya bukan tidak punya kemampuan. Tetapi bagaimana kita fasilitasi kemampuan mereka sesuai dengan catatan tadi, sesuai dengan minat bakat mereka. Makanya saya sampaikan kepada guru-guru itu, ketika anak-anak ada kompetisi, ada lomba, jangan dulu target juaranya, itu bonus. Nah, syukur-syukur. Tetapi anak-anak itu dibiasakan berinteraksi dengan ruang lingkup yang lebih besar, sehingga dari situlah modal mereka untuk bisa berkompetisi di tempat-tempat lain atau di waktu-waktu yang lain. Itu. Oke Pak, ayah bunda nih jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di MBS Umat, yang dimana sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ada banyak sekali track record maupun kebijakan di dalam MBS Umat yang membantu pengembangan diri dari siswa-siswi itu sendiri. Ini Pak, biar ayah bunda di rumah ini yang masih ragu atau yang masih bimbang untuk menyekolahkan anaknya di MBS Umat, kira-kira ada kebijakan keselamatan maupun kesehatan tidak dari MBS Umat itu sendiri Pak di sekolahnya? Baik, terima kasih. Ini sekaligus saya menambahkan ini poin penting. Pak. Soal itu pasti ya kita, karena makanya lokasi sekolah kami itu MBS Umat itu kan jauh dari keramaian, sehingga anak-anak, makanya tempat penitipan anak itu ramai sekali. Bahkan kami menolak penerimaan siswa kami karena jauh dari jangkauan, keamanannya terjaga gitu ya. Hanya lingkungannya jauh dari kondisi-kondisi keramaian, maka insya Allah soal keamanan dan sebagainya tetap menjadi hal prioritas karena itu kan bagian dari keinginan orang tua. Dan yang paling penting juga adalah soal kami di tahun ini sudah meluncurkan beberapa program beasiswa di MBS Umat itu dalam perjalanan ini. Pertama itu ada program yaitu warga Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang tuanya yang warga Muhammadiyah atau warga Aisyah, itu dapat potongan biaya masuk di MBS Umat, tentu dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, itu. Yang kedua adalah beasiswa alumni TK Sang Surya kita yang ada di MBS Umat, itu pasti karena itu sekolah kita. Gitu. Yang ketiga adalah beasiswa alumni TK Aisyah dimanapun berada. Gitu. Mau di NTT, di Papua gitu ya. Ya asalkan dia alumni TK Aisyah masuk SD kita itu ada potongan, ada beasiswa slot beasiswa. Yang selanjutnya adalah beasiswa bersaudara. Jadi kan ini ada beberapa unit di kita itu ada yang SD, TK. Kalau dia saudara kandung itu ada potongan, ada beasiswa khusus. Kita kasih kemudahan karena itu bagian dari apresiasi kami. Ya orang tua itu sudah percaya MBS sehingga itu perlu diapresiasi. Jangan sampai ini bersaudara kok tidak diapresiasi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah yaitu beasiswa prestasi akademik dan non akademik. Ya, ini anak-anak kami yang punya prestasi dalam hal apapun. Ya di TK-nya dia punya prestasi, juara lomba sains, lomba matematika, lomba bahasa Inggris, lomba itu kami kasih slot beasiswa khusus. Termasuk beasiswa non akademik prestasi non. Dia misalnya juara lomba lari maraton
lomba seni baladeri itu kan non akademik Iya. itu, atau lomba memasak, Iya. atau lomba apa yang lagi tren sekarang itu Mobile Legend gitu ya. Ya, kita fasilitasi semua. Jadi Iya, itu iya, Pak. kita slotkan khusus itu, Masya sehingga Allah. prestasi anak-anak itu kita hargai sejak dini. Kalau Banyak dengan sekali begitu beasiswa. kan, ya kita mengapresiasi prestasi-prestasi itu. Betul. Itu slot beasiswa yang kita luncurkan tahun ini sebagai bagian dari siar MBS Umat, karena sekolah Muhammadiyah itu bukan hanya kepentingan komersialisasi, Iya. tapi kan kita juga harus memperhatikan dimensi-dimensi lain. Maka ya kita berikan slot-slot beasiswa tadi itu sebagai bagian dari kolaborasi kerjasama dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain, apresiasi terhadap warga Perserikatan Muhammadiyah maupun ibu bunda-bunda Aisyah. Itu Iya, kira-kira. Pak. Ini kita melangkah dari beasiswa-beasiswa yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Kira-kira apa proses penerimaan mahasiswa baru sekarang? Mohon maaf, siswa baru sekarang ini. Bagaimana prosesnya, Pak? Iya, proses penerimaan siswa baru Biar ayah bunda di rumah tahu. Ayah bunda secara online kami sudah fasilitasi ya di berbagai kunjungi nanti sosial media MBS. Kami juga sudah menyiapkan kalau kunjungan secara khusus langsung ke lokasi sekolah, kami sudah siapkan ruangan khusus. Sana ada pelayanan mulai hari Kamis, mulai hari Senin sampai hari Sabtu malah. Itu walaupun jam operasional kita di MBS itu dari Senin sampai Jumat. Iya. Tetapi karena pelayanan PPDB kami ingin service excellent kalau istilah sekarang Masya itu. Allah, service excellent. Kita buka di hari Sabtu. Nanti ada petugas khusus yang mengarahkan bagaimana pendaftaran, bagaimana pembayaran dan sebagainya. Kami siapkan stand penerimaan siswa baru di tempat kami, ada petugas khusus yang melayani di situ. Kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih, Pak? Biar ayah bunda tahu di rumah. Kita di MBS Umat karena penerimaannya terbatas, ya memang kita tidak menentukan jadwal khusus mulai dari bulan berapa sampai bulan berapa. Tapi kalau kuotanya penuh, besok pun penuh, itu target penerimaan kita, besok kita tutup. Oh, Nah itu kita tergantung. fleksibel. Jadi ayah bunda nih gercep Jadi, nih. kalau ini kalau nanti lama nanti daftar ya bisa jadi enggak dapat kuota penerimaan, karena yang di SD itu kita hanya terima 20. Jadi itu juga keunggulan kita. Hanya 20 per rombel. Ya di sekolah-sekolah lain bahkan melebihi itu. Karena kita ingin betul-betul uji nih kualitas perjalanan di angkatan 6 tahun awal ini. Begitu juga TK, KB juga kita batasi. Maka kita fleksibel, kalau memang sudah penuh kita tutup. Ya bahkan bulan depan sudah penuh ya kita tutup. Bulan depan tutup. Nah, ya tutup. Sampai hari ini informasi panitia PPDB kami sudah cukup banyak yang daftar. Masya Allah. Dan tinggal sedikit sesuai dengan target kami, dan kalau memang sudah penuh kita tutup. Oleh karena itu ya segera daftar ya dan cari informasi yang detail di tempat kami dan kami akan layani dengan penuh hati. Siap. Jadi bagi ayah bunda yang masih ragu ingin menyekolahkan anaknya di MBS Umat, mari segera, karena MBS Umat dengan sesuai tagline-nya yaitu sekolah para juara ya, yang artinya sudah ada track record bahwa siswa-siswa di sana berprestasi di bidangnya masing-masing dan didukung maupun difasilitasi oleh MBS itu sendiri. Pak, yang terakhir dari perjumpaan kita hari ini, apa harapan Bapak untuk MBS dan apa pesan Bapak untuk orang tua yang akan mencari sekolah terbaik di Kota Mataram ini, bagaimana bisa masuk di MBS itu sendiri, Pak? Baik, ya saya berharap MBS Umat ini bagian dari salah satu unit di kampus. Ini tetap kita majukan, kita kerja gotong royong, sehingga nanti lab school Umat ini menjadi lab school, sekolah lab terkemuka, karena di sekolah di kampus-kampus besar lainnya sudah punya. Saya sudah pernah studi banding di UHAMKA dan sebagainya, mereka banyak sekolah labnya. Oleh karena itu kita pelihara ini, MBS ini kita majukan sesuai dengan tagline sekolah para juara. Kemudian untuk ayah bunda yang mungkin masih bingung mencari sekolah, ya salah satu jawabannya adalah sekolah terbaik di Kota Mataram adalah MBS Umat, yang terbukti prestasi anak-anak kita itu adalah sudah sampai prestasi internasional, Masya Allah. nasional, regional. Nah, kalau lokal itu ya tidak kita Jangan hitung tanyakan lagi, lagi jangan ya, Pak. ditanyakan lagi. Iya. Dan didukung, ini juga yang spesial. Ayah bunda jangan ragu di sana. Kita guru-gurunya sudah cukup terseleksi dengan baik. Itu komitmen saya dulu di MBS Umat dengan salah satu kontrak saya dengan pimpinan itu penerimaan guru itu harus diseleksi dengan baik. Saya tidak ingin itu nitip-nitip sehingga nanti tidak terukur kualitasnya. Iya. Maka di tahun awal itu dulu saya terima magister semua. Oh.
Itu banyak magister di tempat-tempat di MBS Umat itu. Masya Allah. Bahkan di satu kelas itu bukan hanya didampingi oleh wali kelas saja, tapi ada guru pendamping. Yang walaupun jumlah siswanya itu ya kelihatan minimalis 20, tapi itu bagian dari komitmen pelayanan prima kami agar siswa itu terkontrol dengan baik. Oleh karena itu jangan ragu, guru-guru kami sudah teruji, berkualitas, itu lulusan sudah terbaik di kampus-kampus tertentu. Bahkan wisudawan terbaik di PGSD Umat ini saya rekrut. Mengabdi di sana, ya, Pak, mengabdi karena itu sekolah lab kita. Iya. Ya kita bangga dong punya lulusan-lulusan terbaik Betul. di kampus kita, masa kita tidak perdayakan di tempat kita. Betul. Itu sehingga kita menggunakan produk sendiri. Betul. Oke Ayah Bunda, bagi yang masih ragu atau yang ingin mencari anaknya untuk mencari sekolah anaknya mau di mana, mari bergabung di MBS Umat. Di MBS Umat sedang dibuka pendaftarannya ya. Dan semoga di MBS Umat semoga MBS Umat ini terus maju sesuai harapan Bapak jangka panjangnya tadi, dan semoga MBS Umat jaya selalu. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini Pak Supratman MPD telah bersua bersama kami di podcast Saya Umat. juga cukup bahagia diundang di sini sebagai bagian dari siar penerimaan peserta didik baru di MBS Umat. Terima kasih. Betul Pak. Baik, terima kasih yang menonton. Kami dari podcast Umat pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk bahagia dan jaga kesehatan kita, jaga lingkungan kita. Baik, terima kasih Pak sekali lagi, dan sampai jumpa lagi. Podcast Umat, sumber inspirasi membangun bangsa.